Pemirsa, satu persatu fakta baru muncul dari kasus penembakan Brigadir Yosua yang terjadi sebulan lalu. Bahkan sejumlah fakta baru menunjukkan ada kejanggalan dari fakta yang telah diungkap sebelumnya. Sudah bergabung bersama kami Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat siang Pak Sugeng, apa kabar? Salam sehat. Selamat siang Mbak Gina, salam sehat. Saya di Jogja ini. Oh iya, terima kasih banyak Pak Sugeng sudah meluangkan waktunya untuk program Kabar Siang. Terima kasih. Ya. Pak Sugeng, langsung saja. Kita tahu bahwa hari ini kan tepat 1 bulan ya Pak ya, kasus ini bergulir, banyak sekali dinamika yang terjadi, mulai dari pernyataan beberapa pihak yang berubah-ubah, terus kemudian ada penarikan kuasa hukum, penggantian kuasa hukum, dan lain sebagainya. Apa sih yang Anda amati dari sebulan dinamika yang terjadi saat ini? Pertama ya, rasionalitas masyarakat itu jangan diabaikan. Pendapat-pendapat masyarakat yang apapun rupanya jangan dimatikan ya. Karena ternyata dengan respon masyarakat yang beragam, akhirnya diketahui adanya kejanggalan kasus ini. Sejak dilansir tanggal 11 Juli ya, masyarakat sudah tahu. IPW sudah mengamati sejak 11 Juli ya. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu kemudian direspon oleh publik sehingga kasus ini terbuka dengan apa? Dibentuknya tim khusus penonaktifan Ferdi Sambo, Hendra, Brigjen Hendra, dan juga Kapolres Jakarta Selatan. Ya. Kemudian otopsi ulang, itu adalah tekanan juga yang diberikan oleh publik. Ya. Setelah otopsi ulang kemudian makin terbuka. Setelah otopsi ulang makin terbuka, ada fakta-fakta baru didapatkan, ya. Kemudian berujung kepada pencabutan surat kuasa, ya, mundurnya kuasa hukum. Kemudian perubahan pernyataan dari Baradae bahwa dia tidak menembak, bahkan dia terkatakan tidak sendiri, ya. Nah, kemudian ada terbongkar, nah ini yang agak miris ya, mengagetkan saya itu, adanya 25 orang yang terlibat, yang dikatakan sebagai tidak profesional atau unprofesional. Kalau menurut saya bukan tidak profesional atau unprofesional saja, tetapi mereka sengaja berbuat untuk menutup-nutupi atau menghapuskan jejak terjadinya tindak pidana. Ini juga satu perbuatan pidana. Irsus telah memeriksa 25 orang. Saya mendengar 4 orang ditahan, tetapi juga mendengar ada lebih dari sana, ya. Kemudian Irjen Ferdi Sambo juga diamankan di Makobrimob. Ada kemudian ditangkap juga Brigadir Riki dengan pengenaan pasal 340. Kalau menurut saya ini akan terungkap semua peristiwa ini, ya. Mengapa Brigpol Y mati dan siapa yang harus bertanggung jawab, gitu ya. Ini akan terungkap. Walaupun memang terkait dengan alat barang bukti maupun tempat kejadian perkara sudah dirusak, tetapi akan bisa dipenuhi dengan alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Kita mendukung Irsus dan tim sus untuk membongkar terang-terangnya kasus ini. Oke, Pak Sugeng, berarti Anda mau mengatakan atau menyampaikan bahwa dalam konstruksi kasus ini ada upaya untuk menutupi kasus sehingga kasus ini terkesan sulit sekali dan lama sekali? Betul, ya. Itu kejahatan yang serius, Mbak, ya. Kejahatan ini bahkan dilakukan secara sistematis, ya. Sistematis itu karena mereka memahami cara kerjanya satu proses hukum pidana soal pembuktian. Karena ini yang terlibat 25 orang ini mereka ahli hukum pidana semua. Maka mereka secara sistematis kemudian menghilangkan barang bukti. Di antaranya apa? Tempat kejadian perkara tidak dilakukan olah TKP, bahkan dirusak. Ya, dirusak itu dengan cara apa? Tidak dilakukan pengambilan foto yang prosedural, darah dibersihkan, proyektilnya di mana, pelurunya di mana, pistol apakah sudah mendapatkan perlakuan, ya. Kemudian bedah mayat juga mungkin unprosedural, CCTV diambil, dan lebih tercela lagi adalah mengarang cerita
bahwa Brigpol Y ini adalah pelaku pelecehan seksual. Ini adalah upaya menghilangkan jejak dengan sengaja untuk menutup satu tindakan pidana, bukan oleh 1-2 orang. Oke. Dalam bayangan kita yang terlibat di dalamnya ya misalnya yang ada di tempat kejadian perkara, misalnya Verdi Sambo saja dengan para ajudannya dan supir, tidak lebih dari 5 orang. Ternyata hasil Irsus itu melibatkan 25 orang. Ini sistematis ya. Oke. Terstruktur itu bayangkan dari bintang 2 ada 1 bintang 2, ada 2 bintang 1, kemudian kombes perwira menengah ya dan AKBP, kemudian ada kompol dan ada juga AKP dan bintara. 25 orang yang semuanya setuju untuk melakukan satu perbuatan tercela, perbuatan melanggar hukum, bertentangan dengan sumpah, bertentangan dengan kode etik, dan bertentangan dengan hukum positif, hukum pidana. Bayangkan. Ya, artinya ini ya, mereka ini sudah lama berkomunikasi, ya. Kalau mereka mungkin dalam komunikasinya baru sesaat, ya, mungkin mereka tidak mau karena mereka tahu konsekuensinya. Ini komplotan ini, Mbak. Ini komplotan ini. Nah, ya. ini menarik, Pak Sugeng. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ini sistematis, terstruktur, mulai dari kemudian CCTV, ada beberapa variabel lainnya. Kalau tadi saya berangkat dari pernyataan Anda, Pak Sugeng, Anda mengatakan bahwa ini ada upaya menutupi kasus. Tapi kalau kita misalnya mengamini pernyataan Anda, kita berangkat dari pernyataan Anda itu, kenapa kemudian saat ini, saya tidak bilang itu kemudian terbongkar ya, karena masih proses penyidikan masih terus berlangsung, kita tentu hormati proses hukum. Tapi kenapa kemudian ada beberapa pihak lain di luar Baradae yang kemudian ini menjadi fokus perhatian dari aparat? Ya maksudnya pihak lain itu yang 25 orang ya. Beberapa pihak, misalnya sekarang kita tahu ada pemeriksaan terhadap Irjen Pol Verdi Sambo kepada ajudan lainnya, bahkan ajudan lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan begini, Mbak, ini ada 2 pemeriksaan kan, tim sus mendalami pidananya matinya Brigpol Y, Irsus mendalami dugaan pelanggaran kode etik, yang di sana juga ada tindak pidana untuk menghalangi penyidikan. Ini ada 2 ya. Kalau tindak pidananya sudah mulai terang, tetapi kalau yang perlu menjadi catatan penting untuk kepolisian masa depan adalah komplotan atau geng ya, yang secara bersama-sama mau melakukan tindakan menghalangi penyidikan, melakukan perbuatan tercela. Ini yang harus kita dalami. Karena saya mendapat informasi juga ya, bahwa selain 25 ternyata juga ada orang sipil yang terlibat ya. Orang sipil yang terlibat yang punya hubungan dekat dengan Verdi Sambo untuk mengarang cerita adanya pelecehan. Kalau kita awal-awal tidak pernah menyangka ya, kerja Irsus demikian dahsyat, bisa mengungkap 25 orang. Kita tadinya hanya menyangka, kita masyarakat menduga, ya ini hanya melibatkan orang di dalam lingkaran rumah Pak Verdi Sambo aja. Ternyata melibatkan banyak pihak. Kalau didalami lebih lanjut ya, pihak-pihak itu ada dalam satu satgas yang disebut Satgasus. Ini ditengarai beberapa nama dari 25 orang itu ada di dalam Satgasus, harus didalami lagi. Baik Pak Sugeng, itu menarik sekali Anda mengatakan bahwa Satgasus dan lain sebagainya, termasuk yang ingin saya tanyakan nanti usai jeda adalah berkaitan dengan kita tahu bahwa ada mobil Brimob yang kemudian berjaga di Barreskrim Mabes Polri. Apa yang kemudian Anda bisa lihat dari hal ini? Nanti kita bahas soal ini Pak Sugeng, tapi kita jeda dulu sejenak. Kabar Siang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.